Ini bekal kita melakukan perjalanan. 3 unsurnya inabah. Yang pertama, menghadirkan hati hanya pada Allah. Jadi hati kita itu arahnya ke Allah terus. Semua ucapan kita dengan kehati-hatian diawasi Allah. Semua perbuatan kita juga begitu. Ini namanya inabah. Jadi hidup kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan kesadaran ilahiyah. Itu inabah. Kita kembali lagi pada Allah. Baik, yang kelima inabah. Yang keenam, ini bekal terakhir. Ini yang terakhir agak berat. Ikhlas. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh. Ikhlas secara harafiah itu sebenarnya memisah diri dari yang lain. Di ikhlas itu misalnya ada beras, kok kecampuran kerikil, kecampuran itu dipisahkan antara kerikil dengan berasnya. Itu makna ikhlas secara harafiah, memisahkan. Nah, ya secara maknawi ikhlas itu berarti apa? Membersihkan hati kita, pikiran kita dari semua pengaruh, semua motif selain Allah. Biarkan yang tersisa Allah saja, semuanya kita sisihkan. Kalau tadi perjalanan menuju Allah itu ada motif lain, biar kaya, biar terhormat, biar terkenal. Bahkan kata Syekh Naziruddin, termasuk ingin nikmat akhirat. Itu termasuk yang memalingkan kita dari Allah. Harus bersih sepenuhnya, selain tinggal Allah saja. Itulah orang ikhlas. Alasan apapun, motif apapun, kepentingan apapun, nomor sekian. Yang disisakan jadi perhatian hanya Allah saja. Itu orang ikhlas. Kalau begitu tidak boleh kaya Pak, tidak boleh terkenal. Silahkan saja, kekayaan, keterkenalan, kehebatan apapun itu efeknya saja. Jangan jadikan tujuan. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Belajarlah sebaik mungkin. Efeknya kamu pinter, kamu dapat ijazah, dapat gelar, gajimu besar, tidak masalah, itu efek. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Nah, ini namanya orang ikhlas. Baik, ada 6 bekal. Siapkan ke-6-6-nya. Iman, kemudian taubat, subat, kemudian niat, sidik, luruskan hati, inabah, kembali semuanya pada Allah, dan ikhlas, bersihkan semua selain Allah saja. Kalau sudah siap 6 ini, ayo berjalan. Oke, siap ya? Kamu tidak usah bilang berat, ya pelan-pelan latihan ya. Ya kalau belum bisa 100% diawali 1% dulu. Belum bisa Pak, ya 0,5%. Kalau belum bisa ya seperapat lah. Seperapat, masuk tidak iso ikhlas seperapat saja. Dari 100 loh itu. Nanti besok tambah meningkat, pelan-pelan. Insya Allah kesungguhan kita yang paling penting ya. Kesungguhan kita akan menghadirkan ridhonya Allah. Akan memudahkan jalan kita. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai berjalan. Tapi boleh minum dulu. Silahkan yang sudah ada minumannya. Kopi ya, bukan es teh. Kenapa? Mau ketawa. Oke, kita lanjutkan. Kamu kok adem-adem kalau es teh. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ini yang saya sebut senjata. Mengatasi rintangan dan hambatan. Kita harus punya apa? Di perjalanan nanti ada banyak kesulitan pasti. Senjatanya apa? Nah, ini kita siapkan 6. Yang pertama taubah, yang kedua zuhud,
Yang ketiga fakir. Yang keempat riyadoh. Yang kelima muhasabah dan muraqabah. Yang keenam takwa. Ini babak kedua perjalanan kita. Kita siapkan, kalau tadi kesiapan-kesiapan umum, kalau ini persiapan khusus menghadapi rintangan dan hambatan. Yang pertama tobat. Tobat itu agak dekat dengan inabah tadi, tapi tobat itu kita sadar kita banyak dosa dan nawa itu sekarang saya tinggalkan. Dosa itu. Kita menyebutnya tobat. Jadi meninggalkan dosa dengan niat lillahi ta'ala itu tobat. Kamu boleh deh sekali-sekali menginventarisir dosamu. Balapan sama malaikat kamu catat sendiri. Hari ini kira-kira saya melakukan dosa apa ya tadi. Coba kamu tulis ini, coba saja kamu iseng. Saya kapan itu baca kisah-kisah sufi, itu ada sufi yang punya kebiasaan begitu. Dosanya sendiri ditulis, dan di satu waktu tiba-tiba semua tulisan itu terhapus. Kemudian ada suara bahwa Allah sudah mengampuni karena kamu memang serius nulis, kemudian ingin memperbaiki diri. Wah, saya masih punya dosa ini, minggu lalu dosa ini, minggu ini masih dosa yang sama, berarti saya belum perbaikan. Cuma ini mengerikan kalau kalian melakukan ini, mungkin kamu stres sendiri, Pak, dosa saya ternyata banyak, Pak, gitu. Ya enggak apa-apa, paling enggak kan kamu sadar bahwa kamu punya dosa. Kesadaranmu itu kemenanganmu satu langkah dibandingkan orang-orang yang enggak sadar atau enggak mau sadar bahwa dia masih banyak dosa. Nah, ini yang disebut taubat. Taubat ini kalau menurut Syekh Nasiruddin ada 3 jenis. Ada tobatnya orang awam, ada tobatnya kelompok khawas, ada kelompok akhos. Kalau Imam Ghazali pakai istilah khawasul khawas. Jadi cuma ini diawali dengan pandangan gini loh, kan perbuatan kita itu ada yang wajib harus dilakukan, yang haram jangan dilakukan, yang sunnah sebaiknya dilakukan, yang makruh sebaiknya tidak dilakukan, atau yang mubah boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau orang awam itu yang disebut dosa adalah meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ini level awam. Kalau orang khawas, dosa itu meninggalkan yang ketiga, yang sunnah, dan menjalankan yang 4, makruh. Ini khawas. Jadi sementara yang akhos ini satu-satunya tujuannya hanya Allah saja. Jadi sudah di luar 4 atau 5 kategori tadi. Insya Allah kita semua masih kelompok awam. Jadi kita khawas juga masih berat. Kadang-kadang yang makruh kita tabrak saja, kan tidak haram, Pak, masih begitu. Yang sunnah kita tinggal ke anak, alasannya Allah, Pak, sunnah saja kok, tidak apa-apa. Kita masih di level awam, masih di level meninggalkan yang wajib dan menjauhi dosa kita masih tentang meninggalkan yang wajib dan menjalankan yang haram. Tapi ini 3 kualitas. Kalau bisa kita naik level sampai ke akhos, bahwa hidup kita satu-satunya tujuan adalah Allah saja. Seperti pernyataan kita itu loh, yang saya tidak tahu sadar apa tidak, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku dan ridhomu yang aku kejar dalam hidup ini. Itu kelompok akhos sudah. Baik. Nah, syaratnya tobat itu 2. Yang pertama pengetahuan. Begitu kita tahu, terus kita sadar ini salah, berarti saya harus tobat. Yang kedua kesadaran. Sadar, wah ini kalau saya jalankan terus bahaya ini, merusakku, merusak lingkunganku. Nah, ini sadar namanya.
kalau saya jalankan ini manfaat, kalau saya tinggalkan mudorot, atau sebaliknya. Jadi ini syarat kedua. Jadi pengetahuan dan kesadaran penting untuk membuat kita tobat. Yang tidak tahu ya mestinya tidak akan tobat. Wong dia tidak tahu kalau itu dosa. Yang tidak sadar juga begitu. Tahu sih, tapi masih belum sadar. Jadi pengetahuan dengan kesadaran itu berjarak sebenarnya. Ada banyak hal yang kita tahu itu baik, tapi kita belum sadar, maka kita belum menjalankannya. Ada banyak hal yang kita tahu itu buruk, dan kita belum sadar, tetap kita jalankan. Banyak kalian misalnya apalah sehari 24 jam main HP terus, itu kan sebenarnya tidak positif. Tapi kan kamu tahu, tapi kan tetap kamu tabrak saja. Kenapa? Belum sadar, sekedar tahu saja.